نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, jemaah. Rabb yang telah memberikan kita kehidupan sampai sekarang ini, jemaah. Rabb yang memberikan kita kesehatan, Rabb yang telah memberikan kita waktu luang, Rabb yang telah memudahkan kita dalam semua urusan dunia dan agama. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita senantiasa memuja dan bersyukur kepadanya, karena Allah Jalla Jalaluhu tidaklah menginginkan kecuali kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat serta salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian dan pelajaran kita. Kita masih membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz yang dituliskan oleh Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke halaman yang 763, masih berkaitan tentang masalah al-at'imah, yaitu makanan-makanan. Dan kita telah membahas tentang makanan-makanan yang haram. Dan di antara makanan yang haram yang disebutkan oleh mu'allif, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati beliau kemudian memudahkan semua urusan beliau yang kena. Makanan yang haram di antaranya adalah keledai jinak, yaitu keledai yang dipelihara. Sebagaimana disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in faqala. Beliau didatangi oleh seorang, kemudian ia mengatakan, ukilatil humur, maka sungguh keledai-keledai itu telah dimakan. Summa ja'ahu ja'in faqala ukilatil humur. Summa ja'ahu ja'in faqala ufnidatil humur. Fa'amara munadiyan fanada bin nas inna Allah wa rasulahu yanhayananikum an luhumil humur al ahliyah fa innaha rijsun fa ukfiatil al kudur fa innaha latafuru bil lahmin. Maka Rasulullah SAW didatangi 3 kali oleh seorang laki-laki tersebut yang mengatakan bahwasanya keledai itu telah dimakan, keledai itu telah dimakan. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat kemudian berseru di tengah para sahabat tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan bagi kalian yaitu keledai peliharaan, karena sesungguhnya keledai peliharaan itu adalah kotor. Kemudian periuk yang penuh dengan daging yang mendidih itu pun ditumpahkan oleh para sahabat. Di sini ada diambil beberapa faedah jemaah. Yang pertama, bahwasanya yang diharamkan dari keledai itu adalah keledai yang jinak, yang dipelihara. Adapun keledai yang itu ada di hutan, misalnya dia itu liar, kemudian dia bukan dipelihara, dia kemana-mana misalnya, maka disebutkan oleh Rasulullah boleh dimakan, boleh dimakan. Kemudian di sini pula ada faedah yang bisa diambil ketika Rasulullah SAW melarang hal tersebut, maka para sahabat langsung meninggalkannya. Begitu juga kita kaum muslimin seharusnya seperti itu jemaah. Ketika orang yang paling kita cintai itu melarang kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar, maka wajib bagi kita meninggalkannya tanpa bertanya kenapa dan itu di antara tingkatan keimanan seseorang.
Kemudian berikutnya makanan yang haram untuk dimakan adalah makanan atau setiap binatang buas yang dia bertaring. Kemudian semua burung yang dia memangsa dengan cakarnya. Binatang buas yang dia bertaring kemudian dia memakan dengan taringnya, menerkam makanannya. Kemudian semua burung yang bercakar yang dia menangkap buruannya dengan cakar tersebut. Maka disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, ia mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah SAW melarang an kulli dhinabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayri. Rasulullah SAW melarang setiap binatang buas yang bertaring yang dia menggunakan taringnya untuk mencengkeram atau memakan binatang buruannya, atau semua burung yang dia ada cakarnya yang digunakan untuk menangkap. Maka ini kaidahnya, semua binatang buas yang dia mencengkeram memakan dengan taringnya jemaah itu haram. Apa saja jemaah? Berarti buaya termasuk dong Ustaz. Dia buas jemaah. Kemudian dia kalau memakan dicengker, dia langsung ditangkap jemaah sama mulutnya. Kita juga ditangkap kayak gitu. Apakah benar ini adalah diharamkan? Jemaah, benar jemaah masuk ke dalam larangan itu jemaah? Secara sepintas na'am dia masuk ke larangan tersebut. Tetapi ada dalil yang lain yang dia membolehkan makanan atau binatang-binatang yang ada di air khususnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah ditanya tentang masalah air untuk berwudu, tentang air laut. Apa kata Rasulullah? Tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci, semua bangkai yang ada di dalam air tersebut itu adalah halal. Dikiaskan air laut atau air sungai, maka semuanya. Contohnya hiu jemaah, hiu itu buas nggak jemaah? Buas, dimakan berarti haram dong, nggak boleh makan hiu. Ya bukan jemaah. Ikan-ikan yang di laut itu kan yang giginya tajam-tajam, banyak taringnya jemaah, berarti nggak boleh dimakan. Maka tidak, karena ada dalil yang memalingkan dia itu boleh dimakan. Sama seperti buaya, sebagian para ulama membolehkan hal tersebut. Akan tetapi kalau yang ini, dia ini memang binatang buas yang dia tinggal di darat. Dia tinggal di darat yang mana dia memiliki taring, kemudian dia menangkap buruannya dengan taring tersebut. Kemudian semua burung yang dia punya kuku, kemudian dia menggunakan kukunya itu menangkap mangsanya, dan sebagian juga merobek mangsanya dengan kuku tersebut. Ayam termasuk nggak jemaah? Ayam termasuk burung nggak? Termasuk burung kan? Unggas. Nggak termasuk burung kan? Dan terbang. Dia punya cakar nggak? Punya, Ustaz punya cakar. Berarti nggak boleh dimakan dong. Lihat dulu, cakar ayam itu digunakan untuk apa dia? Apakah dia digunakan untuk nangkep buruannya, apa sekedar untuk cakar-cakar tanah? Oh, dia cakar-cakar tanah, Ustaz, berarti tidak termasuk. Kalau dia belum jadi lihat nangkep buruannya kayak gimana? Oh, dia ditangkap pakai cakarnya, kemudian mati, kemudian dimakan. Maka itu diharamkan jemaah. Maka ini kaidahnya. Sebuah binatang yang bertaring, yang dia nangkap buruannya dengan taringnya tersebut, diterkam dia, kemudian digigit, maka itu haram hukumnya dimakan. Haram hukumnya jemaah. Kemudian semua burung yang dia memiliki cakar, yang mana dia berburu dengan cakarnya tersebut, maka itu pula diharamkan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya binatang atau makanan yang tidak boleh dimakan, yaitu adalah jallalah. Apa itu jallalah? Jallalah itu adalah hewan yang mayoritas makanannya adalah yang najis. Yang najis. Apa contohnya jemaah? Kumbang Dia binatangnya halal. Tetapi karena makanannya tiap hari itu makan kotoran, jadilah dia haram. Apa jemaah? Contohnya ayam. Nah, ayam dia ditaruh di sapi tank jemaah. Sapi tanknya enggak ketutupan. Buang kotoran di sana, itu yang dimakan. Karena ayam kadang-kadang makan kotoran jemaah. Kalau itu terus yang dimakan, maka hukumnya adalah haram jemaah. Contohnya juga lele. Ada orang buat tempat lele, bukan zat lele itu sebenarnya lelenya halal, tapi gara-gara makanannya itu adalah kotoran semua, itu yang membuat haram. Tiap hari ada bangkai kucing dilempar ke sana, bangkai ayam dilempar ke sana. Baru selesai buang air besar dilempar ke sana, nggak ada WC ini cuma kantong pakai plastik dilempar ke sana, cuma habis dimakan sama lele tersebut, maka itu hukumnya haram jemaah,
haram. Maka tinggal dilihat, antum melihara ayam, antum kasih makan apa dia jemaah. Kalau kotoran semuanya, maka nggak boleh antum makan. Mana dalilnya menunjukkan hal tersebut? Di sini disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil jallalati wa albaniha. Rasulullah SAW melarang dari daging jallala dan air susunya. Ternyata yang punya air susu itu juga nggak boleh. Kambing antum kasih makan kotoran tiap hari, maka nggak boleh antum makan dagingnya dan nggak boleh antum makan susunya atau minum susunya. Kemudian sapi dan yang lainnya, maka itu haram hukumnya jemaah. Walaupun memang asalnya itu adalah halal, tetapi yang membuat dia haram karena mayoritas makanan utamanya barang najis, maka itulah sebab dia diharamkan. Kemudian dari hadis yang lain pula berasal dari Ibnu Umar, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalati fil ibil wa ayyurkaba 'alaiha aw yushraba min albaniha. Rasulullah SAW melarang jallala dari kalangan unta. Unta juga nggak boleh kalau memang makanannya kotoran terus. Yaitu tidak boleh menungganginya, bahkan menungganginya nggak boleh jemaah, nggak boleh. Atau meminum susunya. Karena dia besar dari barang haram, nggak boleh kita minum susunya dan nggak boleh kita manfaatkan, karena barang haram itu nggak boleh dimanfaatkan jemaah. Kecuali ada beberapa hal, contohnya kayak kulitnya bangkai, itu kan hukumnya haram jemaah. Tetapi boleh dia digunakan, misalnya disamak, kemudian antum buat pakai baju untuk menghilangkan rasa dingin, maka dibolehkan. Tetapi nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan, dan ada benda-benda yang lainnya. Kemudian permasalahan yang berikutnya. Terus Ustaz, bagaimana caranya? Kita memelihara lele tadi Ustaz, kemudian memelihara bebek misalnya, memelihara onta, memelihara semuanya. Kan makanannya ini haram semua dan dia menjadi haram Ustaz. Berarti kita harus buang-buang sia-sia dong dia Ustaz. Gak boleh dong kita manfaatkan. Maka kita katakan, na'am, gak boleh dimanfaatkan. Adapun disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada caranya supaya membuat dia kembali menjadi halal. Apa dia? Maka beliau mengatakan di sini mu'alif, jika binatang yang dikategorikan jallala ditahan selama 3 hari, lalu kemudian diberikan makanan pokok dari barang yang bersih, maka boleh disembelih dan halal dimakan. Ternyata caranya itu harus dikurung dia jemaah. Apa itu? Dikarantina jemaah. Dikarantina dia. Diangkat dia, misalnya kayak lele tadi antum sudah taruh di lumpur, maka antum buatkan dia bak lain, mungkin pakai terpal jemaah, kemudian airnya bersih, antum pindah ke sana, kasihkan makan yang bagus-bagus. Itu selama 3 hari kata Rasulullah akan disebutkan, maka boleh antum makan. Ustaz, beda rasanya. Iya, nah, memang beda. Iya. Ada orang mengatakan beda rasanya Ustaz. Iya, jelas memang beda, karena memang kan dia dari awalnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, kemudian kita kasihkan makan cuma 3 hari, maka jelas memang daging yang dia dikasihkan makanan yang baik dengan yang buruk itu agak beda, tetapi halal jemaah. Mana dalil menunjukkan hal tersebut? Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yahbisu ad-dajajata al-jallalata salasatan. Bahwasanya Ibnu Umar ia pernah menahan seekor ayam betina yang termasuk jallala selama 3, di sini disebutkan 3 bulan. Ada yang menyebutkan 3 hari. Sebenarnya di sini 3 hari. Tulisannya salah jemaah. 3 hari disebutkan. Maka binatang-binatang yang kita pelihara, kemudian makanan yang dominan dengan makanan haram, kemudian kita simpan 3 hari, maka hukum asalnya halal dimakan. Oh, berarti kalau gitu babi halal dong Ustaz. Iya. Kita kan melihara babi Ustaz, makanannya kotoran semua Ustaz. Bekas kotoran kita dimakan. Ya kita simpan 3 hari aja Ustaz, karantina. Kita kasihkan yang halal-halal, berarti jadi halal. Maka kita katakan tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka antum lihat, memang hukum asal binatang itu adalah halal. Yang membuat dia haram itu makanannya jemaah. Maka cara untuk mengembalikan dia dengan menjadi halal harus dikarantina selama 3 hari. Tetapi kalau memang zatnya itu adalah haram, kemudian dia makanannya haram, maka tetap haram. Karena maka tetap haram. Walaupun antum karantina selama berpuluh-puluh tahun, dia juga tetap haram. Karena memang zatnya dia, aslinya dia itu adalah diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia jemaah.
Kemudian ada permasalahan yang berikutnya jemaah, disebutkan oleh beliau yang ke-10. Segala yang haram akan menjadi mubah dalam kondisi terpaksa. Antum kalau lagi terpaksa maka sesuatu yang haram itu dibolehkan. Semuanya jemaah. Semuanya saja. Enak sekali berarti kita. Dan kita tidak berdosa. Iya, tidak berdosa. Mana dalilnya Ustaz mengatakan hal tersebut? Allahu Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan famanitturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi. Tuh barang siapa atau tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang kalau lagi terpaksa itu dibolehkan jemaah. Tetapi di sini kaidah terpaksanya itu kapan jemaah? Jangan baru sedikit-sedikit terpaksa, sedikit-sedikit terpaksa semuanya yang haram digunakan atau diambil. Lihat ada duit temannya, terpaksa ini nggak ada duit ini diambil. Maka bukan seperti itu. Yang namanya orang terpaksa di sini kondisinya memang kondisi darurat. Dia nggak bisa melakukan sesuatu kecuali harus dengan hal tersebut. Contohnya dia bepergian jauh, dia berada di padang pasir, nggak ada makanan sama sekali. Dia udah nyari dulu, berusaha dia nyari, nggak ada. Ternyata dia dapat bangkai ayam, maka boleh dimakan karena bangkai itu adalah haram. Tetapi dengan syarat yang dimakan itu sekedarnya saja, bukan di bawah jadi apa dari bekal lagi jemaah. Dapat bangkai, mantap ini. Bangkai ayam dibakar, dimakan pahanya. Mantap, enak juga ternyata bangkai ya. Dimakan bangkainya nih. Enak nih, udah kenyang dia. Nanti gak dapat lagi nanti ini udah kebetulan ini akhirnya dibawa lagi, maka ini gak boleh. Karena ada sebuah kaidah mengatakan ad-daruratu yuqaddaru bi qadriha. Maka darurah itu dibolehkan sesuai dengan takarannya saja jemaah. Gak boleh berlebihan, ya sekedarnya itu saja yang dibutuhkan, itu yang dilakukan jemaah. Ini dia. Kemudian disebutkan dalam sebuah kaidah yang lainnya disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan ad-daruratu tubihul mahdura. Ketika darurah itu membolehkan sesuatu yang haram jemaah. Kalau memang betul-betul terpaksa sudah nyari solusi yang lain nggak dapat, maka dibolehkan. Kemudian disebutkan pula oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Famaniturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin lismin fa innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata di sini dikasihkan kaidah yang lain jemaah. Yang pertama, memang kita itu nggak mau memakannya jemaah. Memang kita nggak mau makan. Kemudian kita tahu itu dosa, nggak mau kita kerjakan. Tetapi ini terpaksa, berarti ada 4 dia disebutkan. Pertama, memang dia terpaksa, dia udah berusaha. Kemudian memang dia benci dengan hal tersebut, itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian dia harus menggunakannya sekedarnya saja jemaah. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir, beliau mengomentari sebagai berikut, yaitu barang siapa yang amat sangat membutuhkan makanan sesuatu yang berasal dari barang-barang yang haram yang telah dikemukakan oleh Allah ketika darurat, maka ia boleh memakannya dan Allah akan mengampuni dan menyayanginya, sebab dia mengetahui kebutuhan hambanya yang berada dalam keadaan terjepit dan amat sangat membutuhkan barang tersebut. Jika dia akan melampaui dosa orang yang memakan barang haram karena terpaksa tersebut, jadi Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang memakan barang yang haram karena terpaksa. Kemudian disebutkan dalam Musnad, yaitu dari Sahih Ibnu Hibban, beliau menyebutkan an Ibnu Umar marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatahu. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala sangat senang atau sangat senang keringanannya yang dilaksanakan sebagaimana dia benci perbuatan maksiat kepadanya. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kesimpulannya adalah
boleh kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kalau memang terpaksa dan memang darurat. Daruratnya memang nggak ada pilihan yang lain, kita nggak bisa melakukan yang lain jemaah. Kemudian yang kedua, memang kita sangat membutuhkan hal tersebut. Kalau nggak bisa kita lakukan maka kita akan binasa atau kita akan mati. Kemudian harus dilakukan sekedarnya saja, nggak boleh melampaui batas jemaah. Maka tinggal dilakukan di kehidupan kita sehari-hari jemaah. Apa contohnya jemaah yang lain? Ustaz, kita ini tergila-gila sama wanita Ustaz. Kita ini sudah nggak bisa nahan lagi Ustaz. Bolehkah kita berzina sebentar saja Ustaz? Kan ini kan terpaksa Ustaz. Bolehkah sekedar saja kita lakukan? Nggak ada pilihan yang lain Ustaz. Kalau kita katakan engkau berbohong, nggak ada pilihan lain. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dua pilihan bagi orang yang bagi orang yang mau menikah? Pertama, dia cepat menikah. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak bisa, engkau berpuasa. Karena itu yang akan menjadi tameng, maka itu tidak bisa dikatakan darurat. Karena darurat itu memang nggak ada pilihan sama sekali. Seperti itu. Kemudian kita butuh, kalau enggak mati kita jemaah. Mati kita. Kemudian yang berikutnya, ya sesuai dengan kadar. Allah Ta'ala dalam shawab jemaah, ini diantara makanan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sesuatu yang boleh dilakukan ketika terpaksa atau ketika dalam kondisi darurat, maka semua yang haram itu menjadi mubah. Allah Ta'ala dalam shawab. Mungkin ada pertanyaan jemaah, tafadhol sebelum kita cukup. Gimana kalau binatang itu hidup di dua alam? Saya di darat dan di air gitu. Apakah itu haram? Bagaimana tentang binatang yang dia hidup di dua alam jemaah? Kemarin kita sudah bahas. Maka para ulama mengatakan haram hukumnya, nggak boleh dimakan. Nanti karena permasalahannya di antara jadi permasalahan itu binatangnya harus diapakan? Karena kalau dia di darat harus disembelih jemaah. Harus disembelih. Nanti kalau dia di dua alam diapakan? Disembelih kemudian setengah-setengah gitu ya. Allah Ta'ala misal. Karena kalau antum nggak sembelih dia, maka hukumnya jadi bangkai. Contohnya kayak kambing, antum pukul kepalanya, nggak antum sembelih sampai mati tuh, pukul, bangkai jadinya. Nah, ini permasalahan kan di dua alam itu apa yang harus dilakukan? Apakah dia disembelih atau enggak? Nah, akhirnya bingung kita. Maka adapun kalau dia kelihatannya dua alam tetapi sejatinya satu, maka sesuai dengan kondisi kayak buaya. Misalnya, antum lihat kalau dia darat ternyata nggak bisa hidup, ternyata di air dia bertahan hidup sampai bertahun-tahun lebih lama daripada di darat. Berarti antum nggak usah nyembelih apa? Buaya. Tinggal antum bunuh dia, kemudian antum buat sate, maka boleh. Antum ke Tritip datang sana, ada sate buaya di sana. Anda pernah ke sana lihat, kaget juga Anda. Ya ada orang buat sate buaya di sana. Allah Ta'ala alam shawab. Ada yang lain jemaah? Fadhol. Gimana hukumnya kencingnya onta? Sekarang pertanyaan permasalahan kencing ini jemaah. Permasalahan kencing kita. Maka kita katakan yang pertama kaidah tentang masalah najis. Rasulullah SAW atau disebutkan oleh para ulama dalam sebuah kaidah, semua binatang yang halal dimakan, kotoran dan kencingnya itu tidak najis jemaah, boleh dimanfaati. Antum kalau punya ayam, tainya banyak, bisa antum buat bubur, buat jemaah. Kalau memang boleh, antum mau, silakan. Istri antum nggak ada bedaknya, buatin dari tai ayam jemaah. Kalau susah-susah, karena kan nggak najis dan boleh dimanfaatkan. Ya silakan. Kalau dokter mengatakan di sana banyak penyakitnya, ya jangan antum nekat gunakan. Digunakan silakan. Mau jadi pupuk dan yang lainnya boleh. Bagaimana dengan onta? Maka antum lihat, onta ini boleh dimakan nggak? Boleh. Berarti kotoran onta nggak najis, berarti kencingnya nggak najis. Adapun permasalahan kencing boleh diminum, itu dari Rasulullah SAW kabarnya. Sebuah cerita ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, dia mengadukan dirinya sakit. Dia sakit apa? Pokoknya dia penyakit, dia matanya sakit, kemudian tubuhnya sakit. Dia datang minta pengobatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, engkau pergi ke fulan, di sana ada 1 ekor onta. Engkau ambil susunya, engkau minum, engkau ambil air kencingnya, engkau minum. Airnya diminum dua-duanya itu sembuh langsung jemaah, langsung sembuh. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibunuh pengembala onta tersebut, kemudian ontanya dibawa kabur.
Setelah ketahuan sama Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Tangkap dia, kemudian congkel matanya. Dia ditangkap, kemudian dicongkel matanya, kemudian dilepaskan di padang pasir sampai mati. Karena dia nggak bersyukur jemaah. Udah diobati, udah dikasih, dibunuh orang, kemudian dia ambil onta tersebut. Maka kekencing onta ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ada khasiatnya. Maka silakan untuk minum. Yang jelas dia tidak najis. Karena kaidahnya tadi, semua binatang yang boleh dimakan kotorannya itu nggak najis. Dan kencingnya juga nggak najis. Tinggal apakah ada khasiat dari kotoran sama kencingnya, boleh antum manfaatin. Kalau nggak ada ya terserah antum sih. Nekat-nekat ya nggak ada lauk misalnya, ya antum buat bubur lah, bubur tai ayam atau bubur tai kambing kan banyak cuma hari raya kalau nggak ada kue-kue antum ambil silakan, boleh dimanfaatkan, boleh selama dia adalah nggak najis, dan memang nggak najis. Kemudian kaidah kebalikannya jemaah, semua binatang yang diharamkan untuk dimakan dan diperintahkan untuk dibunuh, semua kotorannya itu najis, kecuali ada kecuali binatang-binatang tawafin alaikum wa tawafat yang ada di sekeliling kita. Contohnya kayak cicak diperintahkan dibunuh nggak jemaah? Perintahkan. Berarti kotoran najis? Iya, tetapi karena dia sering ada di tempat kita, susah kita bersihkan, maka dia diringankan, dia itu nggak najis. Ringankannya asalnya itu memang najis, tapi karena dia membuat kita susah, banyaknya di mana-mana. Antum lihat kadang-kadang di piring antum tempat cicak. Kadang-kadang antum nggak sengaja, kayak anak kemarin jemaah, kaget kan. Ada es kopi. Anda memasukkan sedotannya kan, kebuka dikit. Cicaknya di dalam jemaah. Anda minum jemaah. Anda minum, Anda lihat astagfirullah, Anda muntahkan semua. Tapi udah terlanjur, udah masuk ke dalam jemaah. Gimana lagi jemaah? Anda kalau ingat itu nggak mau beli es kopi lagi jemaah. Karena biasa masuk ke dalam minuman jemaah. Itu najis dia memang, tetapi karena hukum asalnya najis dia, karena memang diperintahkan dibunuh. Tetapi karena dia di sekeliling kita, maka diringankan seperti kucing juga. Seperti itu. Kemudian tikus itu di mana-mana itu kalau buang kotoran itu jemaah, kadang di bawah lemari, kadang di dalam lemari, kadang baju kita digigit disisakan kita kotorannya, tikusnya entah kemana aja. Maka kaidahnya semua binatang yang diperintahkan dibunuh kemudian nggak boleh dimakan dagingnya, najis kotorannya, kecuali yang tadi. Kemudian semua binatang yang dimakan dagingnya, maka kotorannya nggak najis. Itu aja kaidahnya. Maka selesai. Antum kalau sekedar kena tai cicak ya udah tahu dah kaidahnya. Kena tai ayam lagi sholat misalnya, Allahu Akbar, antum lihat, ya sekedar antum hilangin lah sedikit, sisanya itu maka nggak jadi mudor. Kenapa harus dibersihkan? Karena takut ganggu yang sebelah cuma. Tai ayam antum biarin aja, itu kayaknya yang tidak benar. Allah Taala alam. Ada yang lain lagi? Banyak kan. Apakah halal atau haram ya makanan atau minuman yang diberikan oleh orang yang bekerja di bank konvensional? Apakah makanan yang diberikan oleh orang dari hasil riba itu adalah halal atau haram Ustaz? Kalau antum tahu memang itu hasil riba nggak boleh, karena memang kan uangnya digunakan untuk belikan antum, maka nggak boleh kalau antum tahu. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, boleh saja, karena yang menanggung dosanya itu dia, kan kita nggak tahu, dan kita kan nggak dituntut harus nyari-nyari uang yang dia belikan itu dari uang haram apa enggak. Kita nggak dituntut. Bahkan antum kalau beli ayam, antum nggak dituntut nyari orang yang beli ayam itu baca bismillah apa enggak. Kalau antum nyari nggak akan selesai. Antum datang ke orang yang dagang di pasar tersebut, dari ini ayamnya udah dibaca bismillah, nggak tahu anak, tetangga anak yang tempat anak ngambil. Datang ke tetangganya, antum sembelih, enggak, anak beli dari Surabaya. Antum habis duit antum ke Surabaya, nggak dapat antum makan ayam, nggak dituntut. Maka itu sebagian kata para ulama. Tapi kalau antum memang tahu, antum hindari, itu lebih utama, lebih afdol. Itu lebih utama, lebih afdol. Dan kita memang nggak dituntut untuk nyari sesuatu yang memang dia halal untuk kita cari-cari, apakah dia beli dari barang haram atau yang lainnya, maka nggak dituntut. Kalau antum tahu, maka ditinggalkan. Itu yang lebih utama. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain lagi juga? Ustaz, ular itu kategori haram nggak Ustaz? Ular kategori haram nggak cuma? Nah, misalnya terpaksa harus makan ular atau apa jerawannya itu untuk obat, itu gimana? Jadi gimana cuma ular diperintahkan dibunuh nggak?
Naam, dibunuh. Rasulullah SAW mengatakan ketika engkau sholat kemudian lewat aswadan. Tahu aswadan? Ular sama kalajengking. Itu engkau harus bunuh. Ketika sholat diperintahkan kita bunuh jemaah. Apalagi nggak sholat jemaah, diperintahkan kita bunuh. Bahkan ketika kita sholat boleh antum keluar dari sini, antum lihat ular, keluar nyari kayu dulu jemaah. Kayunya di pojok sana, antum ambil balik sini, antum pukul. Sholat antum nggak batal. Lanjutkan sholat tersebut. Boleh dipukul, dibunuh. Maka bagaimana? Ular jelas hukumnya adalah haram. Kemudian bagaimana dengan pengobatan? Pengobatan itu ada dua syaratnya jemaah. Dia nggak boleh bertentangan dengan syariat. Kemudian emang ada dari dokter khasiat hal tersebut. Kalian akan melihat ular ini khasiat dari dokter, iya. Misalnya ada mengatakan iya, jeruannya ular itu bermanfaat buat awet muda jemaah. Walaupun awet muda tetap mati juga jemaah. Ini biar awet muda. Tetapi dilihat pandangan syariat diharam, maka nggak boleh antum buat jadi obat. Dua ini takarannya. Kalau bodrek, lihat bodreknya bahannya alami dari mana nggak? Oh dia halal. Dia ada khasiatnya nggak? Boleh. Kalau dia ruqyah Ustaz. Kalau dia ruqyah gimana hukumnya? Maka kita katakan karena ruqyah ada dalilnya dari Rasulullah. Dan Rasulullah SAW nggak mungkin akan memerintahkan kita sesuatu yang di sana ada keharaman jemaah. Itu obat itu antum lihat dari duanya. Dari syariat sama kedokteran. Kalau syariat dia itu barang yang jelas, kemudian dokter mengatakan hal tersebut, maka gunakan. Kalau salah satu dokter saja mengatakan itu ada khasiatnya tapi syariat enggak, maka enggak boleh antum gunakan. Karena Allah itu enggak akan menjadikan obat itu dari barang haram. Masih ada jalan yang lain. Maka jangan cari barang-barang yang haram. Ada orang kadang-kadang awet muda darah ular. Akhirnya lihat minum darah urat tambah penyakitan cuma. Awet muda tapi hancur juga tubuh. Mukanya aja yang muda, tapi tubuhnya udah hancur. Baru nikmatin mudanya 2 hari 3 hari mati cuma. Kayak seperti itu. Allah Ta'ala alam.